booming, itu tuh kayak kita happy karena memang very positif jatuhnya. Dan bukan itu doang ya, super ramai kemarin. Happy sih kita. Jadi karena setulus itu akhirnya ini pun di masyarakat Indonesia pun melihat semuanya itu jadi apresiasi yang luar biasa. Sampai fans-fansnya loh Pak. Jujur waktu saya minta foto pribadi terus dia pikir cuma mau announce SDA gitu ya. Oh ya udahlah minta ini deh gitu. Ya udah kasih satu terus udah gitu ada video nggak? Jujur kita nggak bikin video itu untuk tim BTS. Ada. Jadi memang nggak di prepare untuk di videotron itu gitu. Jadi pas segede itu. Karena sebenarnya besokannya kita kan ke Bali. Enggak Pak, kamu harus lewat dulu. Jadi memang hari itu aku treatment terakhir ya sebelum ke Bali. Aku ke Menteng ya. Ke Zap Menteng. Kalau aku ke PIM. Ya ke PIM gitu. Ke PIM Pondok Indah. Iya. Terus pas lewat ke situ kan, kok tiba-tiba nih supir aku tuh muter gitu. Terus aku kayak, ngapain sih muter-muter di sini? Gitu. Biar lu lihat gitu. Nungguin pas gitu, kan ada beberapa videotron. Terus muter-muter terus aku lihat kayak, loh, tuh kok ada foto? Bentar kayaknya tahu deh. Astaga, itu benar-benar a big surprise for us juga ya. Maksudnya buat aku sendiri juga kayak, hah? Oh jadi foto kemarin yang diminta-minta itu buat di situ dan hadiah itu. Buat hadiah. Jadi aku sampai kayak wow, agak ini sih di luar ekspektasi. Tapi yang bikin viral itu malamnya Kak Maxine dateng pakai kaos. Terus dia kayak malam-malam syuting, cewek-cewek tergerak semua. Nah, karena itu Maxine itu sampai dijulukin Green Flag Man. Cocok Green Flag gitu. Karena pas aku datang itu, mana? Iya pas lu datang pakai kaos itu, terus lu foto, terus ngeliatin itu. Oh iya. Jadi video kan, itu aku random banget. Jadi aku kayak sama temen aku, and I was like, namanya Dilan, kom kita kesini jalan-jalan yuk ke jalan itu, and I was like, just wait for it. Karena aku ngasih tahu abis dari situ, Bebe kamu kayaknya harus sedih. So we went there, and then aku kayak, apa? Orang sih, they kind of saw that like, kok kayak, I was just like, it's okay pakai kacamata. I was Clark Kent, boom. Look. It was honestly something yang kayak aku di luar ekspektasi lah. I never thought that was gonna. Tapi gestur tulusnya itu langsung dapat kan? Makasih. Dan akhirnya orang-orang menjadikan Anda sebagai Green Flag Man ya. I mean, it's not the intention. I mean, am I Green Flag? Iya dong, Bebe. Cepet pulang deh, ketemu istri. Tapi aku benar-benar kayak, it was just initially aku benar-benar kayak terkejut aja but itu berarti spontanitasnya ya, shock. Exactly. Aku tuh nggak pernah terlalu mikirin kayak how I want to be perceived di publik, aku cuma mau just be myself lah. That's why I be myself. But nggak pernah jadi niat sih, nggak pernah niat jadi. Tapi ya itu akhirnya karena tulusnya itu, karena sincere-nya itu, akhirnya orang-orang melihat bahwa Anda adalah cowok-cowok Green Flag yang cocok di menologi ini ya, sebagai image menologi ya. Engagement kita juga sama kok Pak, di set night juga. Iya kan. Tapi Kak Maxine sama Kak Luna tuh luar biasa. Tapi emang aku fanbase-nya juga luar biasa juga gitu. And they are very positive gitu. Iya. Dan memang semua orang, jadi ini curhat sedikit ya. Jadi pernikahan Luna itu menurut aku bukan hanya menjadi pernikahan biasa, tapi jadi berkat juga buat orang-orang di sekelilingnya. Salah satunya misalnya kayak orang-orang yang lagi misalnya kerajinan di daerah Bali, terus orang-orang yang ini semuanya jadi terangkat dan jadi viral semuanya, dan akhirnya orang jadi kenal. Itu semua karena pernikahan. Ini aku nggak main-main ya. Jadi pas aku pulang itu kan udah malam dan macet kan. Jadi mereka yang waktu di Bali yang kemarin, jadi supirnya tuh sampai nggak bisa makan Kak, karena di daerah situ. Tapi dia cerita, iya tuh, tapi nikahan Kak Luna yang warga-warga di sana happy, jadi pada datang bawa makanan. Kasih ke supir-supir yang nunggu, bikin teh gitu, sama roti gitu. Hebat ya? Hebatnya bisa sampai
kurang segitunya boleh nggak? Luar biasa, tepuk tangan boleh. Apa ya ini? Tapi benar itu ini true story itu kemarin. Tapi itulah makanya mungkin seluruh rakyat Indonesia menunggu-nunggu momen ini dan akhirnya semuanya mencintai pasangan ini yang luar biasa ya. Oke. Untuk pertanyaan-pertanyaan hari ini sekarang ini harapan apa sih yang pengen disampaikan Ibu Feryani yang hadir untuk seluruh media dan juga yang pastinya untuk dari Z sendiri? Kalau aku terima kasih banget gitu ya. Kita tuh sering banget ngadain event media teman-teman. Jadi kemarin waktu kita mau approval for this venue itu juga aku langsung ke Kaluna gitu dan I just say kayak Kaluna ini enggak 5 star nih tapi it's very easy access to media friend aku bilang. Terus Kaluna langsung bilang kayak oke, boleh gitu. Aku bilang parkirnya gampang karena aku tahu banget kalau jadi media itu kadang-kadang parkirnya ajuwilah, kehujanan, panas gitu. Terus jadi kita juga pengen banget harapan kita gini sih, ketulusan brand ini bisa dirasain sama teman-teman juga gitu. Jadi aku berharap berpemberitaan yang positif tentang Kaluna, Maxi, Zap itu bisa menjangkau lebih banyak orang gitu. Dan intinya brand ini sebenarnya Zap ini kan brand lokal ya gitu, yang isinya tuh anak-anak muda semua gitu ya. Anyway, Pak Fadli tuh masih muda banget, masih 40 tahun aku udah tajir. Ada gitunya. Ya, saya sih berharap sebenarnya Zap itu menjadi standar baru sih di beauty clinic karena kenapa? Banyak banget sekarang tuh viralasi, kampanye, terus gimmick gitu ya di dunia di beauty clinic tuh banyak sekali gitu. Tapi sebenarnya yang harus ditekankan tuh nilainya harusnya positif, kreativitas, inovasi, kualitas. Jadi bisa bersaing sehat gitu ya. Dan yang paling penting kita bisa bikin banyak kulit orang Indonesia itu sehat. Dan boleh aku tambahin sedikit ya, yang aku rasa kalau kita bicara soal klinik kecantikan di Indonesia tuh banyak banget. Yang non-chain juga banyak banget, tapi yang punya standar kualitas dan tanggung jawab itu nggak banyak menurut aku. Karena ini tuh kita berhubungan dengan tubuh manusia ya, terutama wajah itu kita benar-benar harus ekstra hati-hati apa yang kita injek, apa yang kita gunakan, apa yang masuk ke dalam wajah kita, apa yang disuntikan, apa yang disematkan, misalkan laser atau apa. Jadi profesional yang melakukannya itu juga benar-benar harus mindful dalam artian harus mengerti karena punya tanggung jawab penuh. Dan aku merasa Zap ini adalah salah satu brand klinik kecantikan yang punya integritas itu, tanggung jawab. Karena kita banyak sekali melihat ada yang sembarangan, ada yang gagal, ada yang ini, ada yang itu. Siapa yang mau tanggung jawab? Ya namanya udah konsen, udah berdua sama-sama oke. Tapi Zap aku pikir punya nilai yang lebih. That's one of the reason kenapa aku juga sangat nyaman. Karena aku percaya ada tanggung jawab dan integritas di situ untuk membuat kita jadi lebih cantik gitu. Jadi saya percaya semua perempuan ingin cantik, saya percaya semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi bagaimana enhance kita punya kelebihan dan kekurangan itu bisa jadi sesuatu yang positif gitu. Dan saya juga pengen thank you juga sama Faye juga sama Bapak nih ada di situ tadi udah ada sama Zap ya, terutama sudah hadir dan bisa punya the same vibe gitu. Vibe kita tuh sama banget. Faye juga super easy, super chill. Tiba-tiba bisa jam 2 pagi, aku punya ide ini. She's being so sangat kooperatif dan sebagai brand juga sangat-sangat merangkul BA-nya, sangat mau berkolaborasi, sangat mendengarkan, dan itu yang membuat itu jadi lebih hangat gitu, tidak sekedar hanya hubungan brand dengan brand ambassador gitu, tapi sebuah partnership yang bisa berkolaborasi dengan baik. So thank you so much juga yang udah hadir dan bisa membuat relationship ini jadi lebih enak ke depannya. Tapi itu sih intinya Zap tuh pengen banget sih kayak bukti kalau gimana ya, jadi standar klinik kecantikan itu nggak harus sensasi, nggak harus gimmick, delivery aja udah. Dan kita tuh bisa bersaing gitu jadinya sama negara luar itu. Mana mau treatment aja harus ke Korea. Kalau Fadli sanggup kok beli alat-alatnya. Tinggal masukin ke sini ya. Tinggal harus di
marketinginnya tuh ya yang bener aja gitu. Kayak Dan memilih orang-orang yang tepat. nah itu Iya, aku setuju sih. memilih kayak orang-orang gitu. yang tepat untuk jadi salah satunya brand image-nya, jadi brand ambassador-nya gitu ya. Dan juga mungkin dokter-dokternya juga menurut aku Betul. sangat well trained sih. Dan dokter-dokter di Z juga, Z Premier, Nanology itu menurut aku punya apa ya, tanggung jawab sebagai dokter dan juga punya integritas bahwa gue harus, Kasih yang terbaik. saya harus memberikan yang terbaik dan Ya. itu dirasain banget, nyaman banget gitu. Jadi dok, saya maunya begini dan step by stepnya itu jelas gitu. Itu yang membuat kita jadi lebih secure gitu karena gimana ya, wajah ini kan cuma satu ya gitu. Jadi kita nggak mau sampai Salah orang, salah gitu. penanganan. Betul, dan itu di sini aku merasa sangat hati-hati dan sangat menjaga itu gitu. Itu enaknya kan. Kalau asli tuh testimonialnya udah pasti dari hati. Iya kan? Benar. Nggak, maksudnya kadang-kadang kan orang yang cuma, oh iya saya jadi brand ambassador tapi nggak ngelakuin, nggak ke situ, nggak ini. Iya, gitu. iya. Karena memang jujur sama perawatan aku lumayan sangat hati-hati gitu. Karena again gitu kan, yang dilihat pertama kali untuk Wajah. pekerjaan seperti kita ini kan pasti appearance kita, wajah kita gitu. Kan kita pengen natural, kita pengen punya kulit yang glowing, tapi juga kita pengen awet Tetap muda, awet muda, pasangannya muda, biar imbang nantinya ya. Dan tetap sehat, yang pasti Tetap tetap sehat. Ya, oke. Ya, ya aku sih itu aja gitu. Terus kalau sama Maxim hopefully hubungannya langgeng, pokoknya Amin. bukan cuma pernikahannya tapi sama Zep juga gitu ya. Sampai nanti ubanan tapi tetap hot. Amin. 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 Hot couple. Oke, terima kasih. Thank you banget ya. Tapi sebelumnya kita pengen kasih 3 pertanyaan untuk kalian semuanya. Tapi pertanyaannya ini tentang brand ambassador Z aja ya. Oh ya tenang-tenang, karena habis ini